Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Wassalitsu, adapun adab yang ketiga, ayyahdhara fi ibtida'i amrihi minal ishtighali fil ikhtilafi bainal ulama'i wa bainan nasi mutlaqan fil aqliyati was sam'iyat. Yang ketiga adalah hendaknya dia waspada di permulaan karir belajarnya, itu jangan sampai dia istighol, menyibukkan diri, fil ikhtilafi, menyibukkan diri dengan perkara khilafiyah, perselisihan antara ulama, bainal ulama'i wa bainan nasi, antara kaum muslimin secara mutlak, fil aqliyati was sam'iyat. Kata al-aqliyat was sam'iyat ini memang istilah ilmu kalam. Jadi al-aqliyat itu ma yastaqillul aqlu bi isbatihi. Ma yastaqillul aqlu bi isbatihi, yang akal secara sendiri bisa menentukan itu. Justru akliyat ini adalah babul ilahiyat, seperti sifat. Seperti itu namanya akliyat. Sam'iyat itu ma qata al-aqlu bi imkanihi. Akal mengatakan itu sesuatu yang mungkin. Mungkin itu tidak harus. Artinya babul mumkinat. Seperti nubuah itu. Jadi nubuah itu masuknya pada sam'iyat. Ya ala kulli hal, ini perdebatan, sekali lagi perdebatan masalah dalam masail kalamiyah, dalam masalah akidah, perkara-perkara yang pelik dan rumit. Kenapa? Fa'innahu yuhayyiru dhihna, itu membuat bingung otak, membuat bingung akal. Yuhayyiru dhihna wa yudhishul akla, juga membuat bingung akal. Yudhishu sama yuhayyiru artinya sama. Fal yutqinu awalan kitaban wahidan, hendaknya ya di permulaan belajar itu dia memutkinkan satu kitab, bifanin wahid, di satu disiplin ilmu, ya megang satu kitab, meskipun kitab yang kecil. Jadi tidak ada orang besar di hadapan ilmu, artinya kita semuanya itu kecil di hadapan ilmu. Bukan aib kalau orang tiap hari megangnya Safinah misalnya, atau megangnya Abu Suja, atau megangnya Mukhtasar Latif, atau bahkan mungkin Mabadi' Fiqhiyah. Ya, itu bukan sebuah aib kalau itu dalam upaya untuk memutkinkannya, upaya untuk selalu membawanya kemana-mana supaya mutkin, dibaca, di murojaah, di mudzakarah, di mana-mana. Itu bukan sebuah aib. Wa kutuban fi fununin in kana yahtamilu dzalika ala tariqatin wahidatin yartadhiha lahu syaikhuhu. Atau ya berbagai macam kitab di berbagai macam disiplin ilmu. In kana yahtamilu dzalika, tapi ya kalau dia mampu. Nah ya, enggak semua kapasitas akal kita ini seperti Imam Syafi'i yang bisa menggabungkan berbagai macam disiplin ilmu sekali waktu. Tapi kalau mampu, ya monggo. Meskipun ulama sendiri mengatakan itu tazahumul ulum, itu termasuk hal-hal yang menyesatkan pemahaman, membuat kacau pemahaman. Ala tariqatin wahidatin artinya ala qaulin wahid yartadhiha lahu syaikhuhu, yang dipilih oleh syekh untuknya. Tidak secara longgar menyebutkan semua akwal, dalil masing-masing qaul dan lain sebagainya. Itu kalau diperuntukkan oleh para mubtadi' ya berat.
Untuk mubtadi' ya sekedar bagaimana bisa memahami, memiliki gambaran lah. Seperti mubtadi' itu kan orang yang masih kosongan itu loh. Paling tidak stepnya dia memiliki gambaran terlebih dahulu. Kalau nanti masuknya ke khilafiyat, masing-masing dalil dari satu pendapat, terus munakosyahnya, ini repot. Fa in kanat tariqatu syekhihi naqlal madzahibi wal ikhtilaf. Kalau cara yang dipakai gurunya itu adalah menukil berbagai macam mazhab dan berbagai macam perbedaan pendapat, walam yakun lahu ra'yun wahid, dia tidak memilih satu pendapat saja untuk disampaikan. Qala al-Ghazali, ini Ghazali mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Ihya nanti, falyahdhar minhu, waspada guru yang seperti ini, fa inna dhararuhu aktsaru minan naf'i bihi, karena kemadharatan yang akan dia dapatkan itu lebih banyak daripada kemanfaatannya. Ya, kemadharatan pertama itu mendidik thalib menjadi thalib yang maghrur, hanya ingin kelihatan tampil wow, jadi semuanya disebutkan, tidak memperhatikan makomnya. Dulu kayak At-Tahir Ibnu Asyur itu, Syekh Al-Usuli Al-Maqasidi Al-Faqih itu punya kitab namanya Alaysa Subhu Biqarib. Itu buku yang mungkin tebalnya berapa ya, mungkin ya 3 kalinya ini, kalau enggak 2,5 kali. Itu kitab kritik terhadap ya metode pembelajaran yang diperlakukan di beberapa madrasah-madrasah klasik. Termasuk ya beliau sendiri mengakui dulu bagaimana kesalahan dalam mengajar itu ketika ngajar Jurumiyah itu i'dadnya pakai syarah Alfiyah punya Syatibi yang kalau nggak salah mungkin 10 jilid atau berapa itu untuk ngajar Jurumiyah. Kadang mungkin bismillah saja bahasnya sampai 1, 2, 3 kali pertemuan misalnya. Nah ini kan thalib dapat apa kalau misalnya gurunya untuk para pemula yang dipakai cara seperti ini. Wa kadzalika, demikian juga yahdharu fi ibtida'i talabihi minal mutala'at fi tafariqil musannafat. Di permulaan belajarnya hendaknya dia mewaspadai untuk menelaah fi tafariqil musannafat, di berbagai macam karangan yang tidak terkait dengan buku yang dia pelajari. Jadi belum mungkin di bab yang dia pelajari atau di buku yang dipelajari sudah membaca referensi ini, referensi itu, dan lain sebagainya. Ini namanya tafariqul musannafat. Tafarik artinya ajza mutafarriqah. Ya. Kenapa? Yaitu sekedar pindah-pindah buku karangan satu ke karangan yang lainnya, fa innahu yudayyi'u zamanahu, itu membuang waktu dia. Wa yufarriqu dhihnahu, dan mengacaukan kefokusan dia. Bal yu'til kitab alladhi yaqra'uhu, ini dia yang penting. Hendaknya dia memberikan buku yang sedang dia baca. Memberikan buku yang sedang dia baca. Awil fanna alladhi ya'khudhuhu, atau disiplin ilmu yang sedang dia pelajari. Kulliyah, atau memberikan fokusnya. Jadi memaksimalkan kefokusannya untuk kitab yang sedang dipelajari atau fan yang sedang dipelajari, hatta yutqinahu, sampai dia mutqin. Intinya mutqin, sudah berkali-kali mungkin Ustadz sebutkan, bukan berapa banyak buku yang kamu selesaikan, tapi berapa banyak buku yang kamu kuasai gitu. Beberapa ulama menasihati itu, lebih baik kamu membaca satu buku berulang-ulang daripada membaca beberapa buku tapi tidak mutqin. Ya. Wa kadzalika, demikian pula yahdharu min tanaqqulin min kitabin ila kitabin min ghairi mujibin. Hendaknya dia mewaspadai untuk pindah dari satu kitab ke kitab yang lainnya tanpa ada hal yang mengharuskan, min ghairi mujibin. Kenapa?
Fa innahu alamatud dajri wa adamil falah, itu petanda kebosanan, petanda ketidaksuksesan. Dalam ta'lim wala yantaqilu ila kitabin akhar hatta yutqinal awal ila fannin akhar hatta yutqina fannal awal, dan tidak boleh hatta la yatrukahu abtar, supaya tidak buku tersebut tidak terus abtar, itu kan maktu, tidak tuntas. Ini. Nah, adamil falah, falah artinya al-fauz, najah. Amma idzan taha wa ta'akkadat ma'rifatuhu. Tapi kalau dia sudah selesai mempelajari satu disiplin ilmu, wa ta'akkadat ma'rifatuhu, dan dia memastikan betul dia menguasainya, atau meskipun tidak 100% tapi mendekatilah. Paling tidak ummahatul masailnya dia sudah memegangnya. Fal aula, maka lebih baik alaya da'afannan minal ulumi syar'iyyati illa nadhara fihi. Dia tidak meninggalkan satu disiplin ilmu dari ilmu-ilmu syar'i, melainkan dia mengkajinya. Jadi bagus kalau thalibul ilmi itu tidak langsung mengambil takhusus di permulaan. Nah, ini kekurangan sistem pendidikan modern itu ya, ketika sejak awal orang langsung mengambil satu kejuruan. Dan itu kalau dipraktekkan dalam ranah ilmu syar'i itu tidak cocok. Kenapa? Ilmu syar'i itu tidak bisa didikotomi, dipisahkan satu sama lain, itu saling berkaitan. Sehingga alangkah baiknya untuk thalib pemula ketika sudah menyelesaikan satu kitab pemula, pindah ke kitab pemula yang lainnya. Begitu mungkin dia puterin itu sampai ring 1 atau ring 2. Sampai ring 1 atau ring 2, lapisan matan 1 atau lapisan matan yang kedua. Baru setelah itu kalau dia mau mengambil spesialisasi, maka ya nggak apa-apa. Tapi kalau sejak awal pokoknya saya pengen fokus di fikih saja, nggak perlu. Ya penguasaannya terhadap fikih pun juga tidak akan maksimal, karena satu disiplin ilmu itu akan ditopang dengan disiplin ilmu yang lainnya. Saling terikat, saling terkait antara satu disiplin ilmu dan disiplin yang lainnya. Makanya di sini katakan kalau sudah selesai satu kitab dan dia yakin itu mungkin kitab tersebut, maka cobalah jangan biarkan ada satu disiplin ilmu yang tidak kamu pelajari. Pelajari, meskipun mengambil sisi terpentingnya saja, satu matan saja, bilang tidak dari satu disiplin ilmu. Baru setelah itu nanti monggo kalau mau mengambil spesialisasi ataupun kejurusan nanti tidak masalah. Fa in sa'adahu al-qadaru wa tulul umri ala tabahhuri fihi. Wa illa fakana qad istafada minhu ma yatakhallasu bihi an urwatil jahli bidzalikal ilmi. Ya kalau takdir istilahnya berpihak kepadamu dan umur yang panjang berpihak kepadamu untuk mendalaminya, ya itu lebih bagus. Jadi memang menjadi ulama yang multi talenta. Wa illa kalaupun tidak, fakana qad istafada minhu ma yatakhallasu bihi anil urwatil jahli bidzalikal, paling tidak kita sudah mempelajari kadar yang bisa membebaskan diri kita dari kebodohan terhadap ilmu tersebut. Karena biasanya itu man jahila syai'an adahu. Orang itu kalau tidak tahu itu pasti nggak suka. Orang tidak tahu, kadang orang tidak, mungkin orang kenapa tidak suka matematika misalnya, karena ya dia nggak mempelajari matematika. Siapa tahu ketika dia sudah mulai belajar matematika dia akan senang. Orang tidak suka ilmu ushul fikih, kenapa ya? Karena dia belum belajar ilmu ushul fikih, baru mendengar kayaknya nih ilmu sejak awal masuk ushul fikih atau masuk ke mantik atau masuk ke mana, ini memang sudah terkesan ilmu yang susah terlebih dahulu. Yang seperti itu ya sudah, dia imat itu kan akan melekat terus ke dalam benaknya, dia tidak akan belajar itu. Makanya di sini katakan, yo kalau kamu bisa mendalami semua disiplin ilmu itu alhamdulillah. Kalau tidak, paling tidak kamu ambil kadar yang bisa menghilangkan ketidaktahuan kamu terhadap disiplin ilmu itu. Paling tidak kamu mengenalnya. Wal ya'tani min kulli fannin bil aham. Ini
setiap disiplin ilmu, wal ya'tani, hendaknya dia memperhatikan ya hal yang paling terpenting dari disiplin ilmu. Jadi kan kita belajar ilmu itu kan sendiri, pembahasan suatu ilmu sendiri itu kan bertingkat-tingkat. Pembahasan primer, inti itu yang harus kita pegang. Pembahasan yang lainnya, cabang permasalahan yang kesana kesini itu pun kalau kita tidak paham itu tidak masalah. Tapi sisi daripada apa itu yang terpenting dari disiplin ilmu itu adalah apa? Nah ini yang biasanya akan dibahas di matan-matan dasar atau matan-matan pertengahan. Paling tidak kalau fikih ya kayak matan Abi Syuja. Itu perkara-perkara yang memang mendasar di mazhab. Tidak sampai masuk ke permasalahan yang pelik atau hal-hal yang mungkin tidak terjadi. Nah, itu apa istilahnya? Perkara-perkara yang tidak terlalu penting, kalaupun tidak diketahui, la yadurul jahlu bihi. Serapopol nggak tahu pun tidak masalah. Ini. Wala yakfuru anil amali bihi. Dan jangan lalai untuk mengamalkannya. Yang mana mengamalkan ilmu wal maksud bil ilmi itu ya tujuan utama dari ilmu. Bukan hanya sekedar sebuah wacana saja. Ilmu itu wasilah. Wasilah yang mengantarkan kita untuk bisa beramal sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayusahiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayidan. Tashih itu ya itu loh. Itu muqabalah, tahu kan muqabalah ya. Mengakurasi naskah. Zaman dulu kan belum ada buku cetakan seperti ini. Jadi antum nyatet, setelah antum catat itu antum datang ke guru atau datang ke kakak kelas atau teman yang sudah pernah belajar ini. Ayo coba dicocokkan. Ini tashih namanya. Nah, ini mengakurasi muqabalah. Baik kepada syekh atau kepada selainnya yang mutqin terhadap kitab tersebut. Wa yahfadhuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Setelah dicocokkan, dikoreksi sama guru atau dikoreksi sama teman yang menguasai kitab tersebut atau disiplin ilmu tersebut, baru dia menghafal. Wa yahfadhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Menghafal dengan hafalan yang kuat. Ya, yang dobit. Tsumma yukarriruhu ba'da hifdzihi tikrara muwadhibin. Setelah itu ya dia harus punya wirid. Lalu dia mengulanginya setelah menghafalnya ba'da hifdzihi tikrara muwadhibin ya. Seperti tikronya ya orang yang memang muadzib orang yang disiplin, kontinu. Artinya memang ada jadwal-jadwal tertentu yang dia pakai untuk mengulangi apa yang sudah dia hafal. Wala yahfadzu syai'an qabla tashihi, jangan menghafal sesuatu sebelum dikoreksi oleh guru. Di annahu yuqi'u fit tahrif, karena itu akan menjerumuskan kepada apa itu? Penyelewengan. Nah, ini kan salah nulis itu kan, ketinggalan satu kata saja lah, itu kan sudah mengacaukan maklumat itu. Waqad taqaddama anal ilma la yu'khadhu minal kutub, ya sudah dibahas bahwa ilmu itu tidak diambil dari buku. Fa innahu min adharril mafasid, karena itu termasuk ya mafsadat yang paling besar. Ya, paling berbahaya, adharrul mafasid, kemafsadatan yang paling besar. Wayan bagi ayuh dira indahu dawata wal qalama wasyikina. Hendaknya dia membawa, yuhdir menghadirkan bersama dia tinta, pena dan pisau untuk meraut. Liyusliha wa yadbita ma yusahihu lughatan wa i'raban, supaya dia mengoreksi wa yadbitu ma yusahihu, mengasih harokat dan apa yang sudah dia koreksi baik secara bahasa, secara i'rab. Kalau i'rab kan kaitannya dengan harokat akhir. Kalau bahasa itu kan kadang satu kata itu kan apakah as-suqbu atau as-saqbu itu kan penting. Itu bukan nahwu itu. Nahwu membahas harokat akhir saja, i'rabnya itu harokat akhir saja. Tapi kalau as-saqbu atau as-suqbu, al-wudu atau al-wadu itu namanya lughah. Jadi ilmu tentang kosakata.
Nah, itu yang perlu didobitkan karena ya banyak sekali, bahkan tidak jarang dari kita itu beberapa kalimat sudah sering terlontar dalam benak kita. Ya, kita beda harokat saja sebenarnya artinya berbeda. Kan? Ada erdun, ada ardun, ada arodun. Sama-sama hurufnya 3, beda harokat saja itu kalau itu memberikan syakal yang tepat itu namanya dobet. Dobet. Nah, itu dia. Wallahu a'lam.